Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di video gua kali ini bersama Anggi Iqbal dan Den Firman. dan bersama bintang tamu kita yang sudah jauh datang, Mas Pian. Yang orang jauh yang suka nge-trip. Iya, orang Sekarang jauh. jadi direktur operasional HR. Mas siapa namanya Mas siapa? Mas Pian. Iya. Calon pengganti Mas Ria. Iya, parah. Buang. Enggak Mas. Oke, ini sekarang kita mau sharing di segmen Ngotabis ya, biasa tadi. Apaan tuh? Ngobrol tentang bis. Ngobrol tentang tentang bis. bis ya guys ya. Nah, gue mau cerita, Mas Pian mau sharing. Kita dengerin cerita ini pelajaran buat kalian semua tentunya. Ini adalah salah satu peristiwa yang ada di terminal yang 1001 peristiwa kayaknya sering deh ini kejadian di terminal, bener nggak? Iya, benar. Ini buat semua orang lah, mau warga bismania entah itu apa kek ya. Pokoknya kalau mau naik bis dengerin dulu Dengerin ceritanya. Cerita kelam di salah satu terminal Jawa Tengah. Sikat. Oke, jadi saya kan pertama kali itu mondok tahun 2016. 2016 sampai saat ini 2022. Jadi banyak sekali trip yang saya lakukan ketika pulang ke rumah. Jadi pernah satu waktu itu naik Bumel dari daerah Rembang ke daerah. Itu naik Bumel dari Rembang. Iya. Itu posisi mau kemana tuh Mas? Maksudnya mau pulang ke Jakarta atau? Waktu itu mau pulang ke Jakarta. Gimana gabut rasanya? juga berarti Anda ya? Iya, gabut juga. Kalau gabut ngeri boy. Tetap ngetrip karena sama-sama pecinta bis. Sama-sama pecinta Iya. bis. Akhirnya sampai salah satu di kota Demak waktu itu. Kota Demak, bisnya itu udah kosong. Bumel itu udah kosong, tinggal penumpang di depan mau pada turun, saya masih di tengah. Nah, pas di tengah itu ada pengamen itu. Ada pengamen udah nyanyi, udah selesai, dia narikin duit sampai di bangku saya. Pas sampai di bangku tuh, saya nggak ngasih waktu itu emang. Emang keadaan lagi nggak ada receh waktu itu. Emang karena kita serba salah juga ya. Iya, nggak dikasih gimana. Mau dikasih gimana? Masa iya sih lu perjalanan lu kagak bawa duit gitu. Dia kan pasti mikirnya begitu. Benar. Sedangkan karena kita satu pengamen udah datang nih, dia datang lagi iya. kan. Kalau nggak dikasih repot. Iya, posisi kita nggak ada receh. Bukan kita pelit ya, buat pelajaran aja. Biasalah buat sediain receh lah kalau iya, benar. segala gope-gope juga mereka juga mau kok. Sama-sama hidup di jalan. Iya. Saling ngerti lah ibaratnya gitu. Terus gimana Mas? Nah, terus ketika itu, akhirnya nih tadi pengamen nih, saya nggak ngasih, dia ngeluarin sesuatu dah tuh dari dompet tuh. Wes. Apaan tuh ya kan? Ternyata yang dikeluarin silet, man. Wah. Silet. Iya. Silet. Gara-gara kalau bahasa Jawanya pimes tuh. Oh, pimes. Pames. Gara-gara lu nggak ngasih. Iya, gara-gara nggak ngasih. Posisi sendiri Di Bumel. Bener-bener sendiri. Bahasanya Siang sendiri tuh di malam tengah-tengah. Sore. Itu Siang malam sore. Jam 3 sore lah. Jam 3 sore. Iya. Keadaan Bumel udah pada turun, saya mau masuk ke terminal tadi tuh, salah satu terminal di kota itu tadi. Akhirnya dia ngeluarin karter itu, ngeluarin silet tadi, saya kasih akhirnya. Ada waktu tuh di kantong ada 10.000 kayaknya, saya kasih 10.000, akhirnya dia udah tuh. Nah, cerita berlanjut nih habis itu. 10.000 lumayan dong buat dimakan ya. Iya. Bisa. Daripada nyawa. Daripada nyawa. Nggak, pertanyaannya siletnya ditempelin nggak nih? Ditempelin. Kemana nih? Saya waktu itu keadaan kan masih di pinggir dekat kaca saya. Jadi tempelin di sini nih. Di sini? Iya. Serius lu? Iya, serius. Gue diem aja udah habis tuh udah sini coy. Iya. Bukan main-main coy. Nah, habis itu ada urat nadi boy. Iya makanya. mending ngorbanin 10.000. Iya. Benar. Daripada nyawa melayang, lu kenapa-napa, udah nggak apa-apa lah. Berarti kita amal dah. Iya, benar. Dan semoga tuh yang kayak gitu dikasih hidayah, jangan kayak gitu lagi. Ngamen aja lah. Nggak usah pakai ada pemaksaan gitu kan ngeri juga ya. Lagi di terminal. Udah bukan zamannya kalau udah bukan zamannya, boy. Kejadian tahun berapa tuh? 2016. Cerita masa lalu buat pelajaran kalian juga di terminal khususnya. Tapi sampai sekarang terminal yang tadi nih itu masih juga. Masih juga. Banyak teman-teman dari kita orang yang santri di sana ada yang mau ngelakuin trip ke Batang. Itu kapan tuh? Sekitar 2019-an.
Itu dia orang masuk terminal, masuk ke dalam, balik dari terminal, dia akhirnya nunut bahasa Indonesianya apa? Numpang. Iya. Numpang polisi. Akhirnya dianterin sama polisi pakai mobil patrol ke rumahnya ke Batang. Jadi sarung semua lenyap semua. Dia cuma pakai boxer sama kaos doang. Temen lu tuh? Iya, temen dia gua. Cerita ke lu? Cerita. Dan emang kejadian. HP hilang semua udah. Serius lu? Serius. Gila. Dia cuma koloran doang? Iya. Gila. Makanya ditolong sama polisi tadi tuh. Nah, itu. Jadi itu ceritanya temannya Mas Pian. Dia sempet di terminal yang sama juga. Terminal yang sama. Dia tuh pakaiannya mencolok atau gimana, Mas? Kita orang pakaian kalau mau ngetrip Ya, gitu namanya pulang. Santri, dia tetap pakai peci, pakai sarung gitu. Biasa lah ya. Dia pakai peci, pakai sarung loh. Makanya. Nggak mencolok dong harusnya. Nah, Tapi kan mungkin orang tahu kan. Iya. Ini duitnya banyak pasti nih mau pulang. Minum dulu guys. Gila, itu sampai lenyap cuman koloran doang. Tapi itu emang kejadiannya malam itu. Kejadiannya malam. Gokil. Malam memang rada ngeri-ngeri sedep sih. Nah, itu gue juga kadang ngeri. Itu tadi nerusin yang tadi nih kan. Yang mana itu? Habis dari bis tadi tuh. Iya, habis dari bis tadi. Habis dari bis akhirnya masuk ke dalam. Masuk ke dalam udah disambut tuh. Disambut sama calo-calo. Iya. Saya pertama nggak tahu emang di situ kayak gimana keadaannya, gimana udah turun, yang penting turun. Akhirnya masuklah ke terminal. Masuk ke terminal ada calo. Saya kira ini beneran ya kan. Calo resmi pakai seragam. Saya waktu itu mau naik Safari Dharma Raya karena emang deket. Turun nanti di Kebayoran Lama. Deket dari rumah kita bertiga. Ya. Itu kita ke agen aslinya, dia pakai baju apa namanya? Pakai baju seragam. Ternyata emang waktu itu udah habis. Tiket udah habis. Terus ditawarin lagi sama temennya. Ditarik saya. Katanya gini, mau kemana mas? Mau ke Jakarta. Udah besok ikut saya angkatan pagi. Salah satu PO besar nih di Muria Raya nih. Oh iya. Terkenal kenyamanannya. Iya. Dia bawa nama itu. Jadi lu berangkat sebenarnya itu kan posisi sore jam 3. Iya. Lu mau berangkat hari itu juga apa lu cuman sekedar pengen ke situ beli tiket aja atau lu berangkat besok nih sebenarnya? Nah, jadi kan gini ceritanya tuh. Karena obel udah habis, jadi kita bikin jadwal lain aja. Udah besok lah nggak apa-apa. Ntar posisi sendiri ya? Sendiri. Iya. Waktu itu udah kita nanti nginep gampang lah. Yang penting bisa berangkat. Nggak tahu besok, nggak tahu sekarang. Akhirnya ada yang nawarin tadi tuh calo tuh. Saya digeret dibawa masuk ke salah satu ya kayak warung begitu. Di warung begitu masuk. DP mas sekarang kalau mau. Dia ngehargain itu 300-an. Angkatan pagi super eksekutif dia bilang. Namanya kita orang nggak pernah naik PO tadi nih, terbuai, pengen dengan fasilitas yang kayak gitu kan, PO-nya di PO besar, dia. Akhirnya saya kasih 200.000. Setelah itu tinggalin nomor telepon juga, jadi kan kayak menjanjikan kan, kayaknya beneran nih. Iya, nomor saya diminta, nomornya dia saya minta juga. Akhirnya nginep lah, bermalam dulu nih. Jam sekitar subuh. Jam 5, setengah 6-an itu ditelepon sama nih orang tadi nih, mas persiapan nanti kita berangkat jam 7. Jam 7 akhirnya saya langsung OTW kan ke terminal. Sampai di sana PO-nya tuh nggak ada. PO-nya nggak ada. PO-nya nggak ada. Lu ketemu orangnya di situ?